Halo ya, tes 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 ya. Oke, alhamdulillah. Tadinya saya pikir akan lama untuk Zoom, alhamdulillah, tapi besok nyambung ini. Sore mungkin besok yang lebih lama sampai jam 10 11 malam. Jadi tadi ada sempat informasi di TikTok dan Bapak YouTube, saya akan lakukannya eh, terkendala karena pertemuan Zoom tentang pajak para pemirsa. Intinya malam ini ada beberapa hal yang memang saya coba informasikan. Mungkin ini bisa menjadi tambahan masukan, walaupun tidak secara langsung saya harus bertemu. Mudah-mudahan orang-orangnya atau orangnya sendiri atau langsung yang mendengarkan dengan pakai akun bukan yang sebenarnya. Dan saya tahu itu para pemirsa. Oke, cek cek. Jadi kita tahu dan alhamdulillah beberapa program daripada seorang gubernur Jabar sudah mulai banyak yang meniru. Bahkan di Sumatera sendiri meniru, bahkan kemarin ada orang yang juga datang dari Sumatera untuk mengikuti menyerahkan anaknya untuk belajar di barak militer. Memang namanya barak militer, tapi bukan pendidikan ala militer, tapi semi-semi untuk disiplin. Jadi mudah-mudahan yang biasanya tidak memahami programnya itu mulai memahami. Makanya di awal saya pernah mengatakan lihat saja dulu, perhatikan dulu. Apakah itu menjadi sesuatu hal yang sesuai perkiraan atau tidak. Karena kita juga harus lihat bahwa seseorang yang melontarkan satu kritikan itu memang dia punya tugasnya mengkritik atau dari rasa iri dengki atau kepentingan politis. Ini yang perlu dipahami. Dan alhamdulillah banyak rakyat yang sudah mulai lebih pintar daripada pejabatnya sendiri. Oke, minta maaf, saya agak batuk karena memang cukup lelah beberapa hari ini. Jadi seperti yang tertulis kita akan bicarakan tentang tipikor Jabar dan nasional. Dan memang saya tidak menginformasikan hari ini kepada mereka, tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang sehingga saya bisa share. Dan terima kasih yang sudah bersedia membantu untuk channel ini terus bisa berkembang dengan bantuan tap-tapnya dan share-share-nya. Intinya adalah begini. Jadi kalau kita memang tidak mau omon-omon, kita memang harus praktek. Praktek berdasarkan teori. Di mana itu sudah dilakukan oleh seorang yang dinamakan KDM singkatannya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan seharusnya banyak para pejabat itu juga punya rasa malu. Kalau terlalu banyak bicara, itu tidak ada gunanya untuk mengolah satu organisasi negara. Saya kasih contoh satu. Orang-orang yang tidak terlalu banyak bicara tapi praktek. Yang saya anggap juga sekarang lapor mengatakan itu bagus. Yaitu Wamen Ristek. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo nanti juga memahami. Wamen Ristek ini dia datang untuk membela di beberapa wilayah yang saya sudah tahu tentang pabrik, perusahaan yang suka menahan ijazah. Awalnya dari Cak Muji yang di Surabaya. Akhirnya ditangani oleh Wamen langsung. Dan inilah bentuk satu namanya lintas organisasi. Dan inilah yang sebenarnya secara ilmu tata negara bukan dibiarkan daerah untuk menangani sendiri. Itu yang perlu dipahami ya para pemirsa. Terutama maksud saya bukan pemirsa yang mendengar saja dan nanti yang akan di-share. Jadi untuk tingkat kementerian itu tirulah polanya daripada Ebenezer, Immanuel Ebenezer, Wamen tenaga kerja.
Seharusnya menteri-menteri yang ada di sekarang di pemerintahan Pak Prabowo melakukan hal yang sama. Dan jangan bukan wamennya saja, tapi menterinya sekaligus. Jadi intinya dari bahasa saya ini, untuk di Jabar pun, orang-orang yang memang berada di Jabar perlu membantu kebijakan Kang Deddy, dan sudah dicontohkan oleh Immanuel Ebenezer sebagai wamen Kementerian Tenaga Kerja, agar dicek perusahaan-perusahaan juga yang ada di Jabar, dan perusahaan-perusahaan juga yang ada skalanya se-Indonesia. Dan kita lihat apa yang terjadi. Karena tidak mungkin cuma hanya satu dua. Karena seorang daripada Pak Ebenezer sendiri, saya tahu sudah mulai banyak sekali telepon-telepon yang masuk. Dan inilah program yang seharusnya ditiru. Yang namanya juga berdasarkan peraturan ada di undang-undangnya. Transparansi melakukan sesuatu hal, bukan sembunyi-sembunyi. Dan ini yang sangat disayangkan untuk wilayah Jabar sendiri, yang namanya satu lembaga masih merahasiakan, padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, rahasia negara itu apa? Yaitu instalasi negara, bukan lembaga-lembaga kayak model Basnas. Ini yang perlu dipahami juga oleh penyidik. Jadi ada aturan-aturan yang namanya undang-undang perundang-undangan, yang lebih tinggi. Yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Karena kenapa? Berdasarkan untuk masalah tindak pidana korupsi, tidak ada yang perlu disembunyikan. Dan saya dengar kemarin malah yang melaporkan dengan alasan bahwa dia sudah berhenti kerja, sudah diberhentikan, dengan maksud adalah mungkin marah, dengki atau apa. Bukan itu yang dilihat, tapi persoalan korupsi. Korupsinya itu loh, gitu. Jadi mungkin saya perlihatkan dulu, bukan cuma muka saya saja, untuk bisa dicerna, terutama bagi para pejabat di atasnya. Saya akan masukkan dulu ini sebentar ya, bisa. Oh, bukan di sini, sorry. Allah Akbar. Latar belakangnya saya aktifkan dulu. Jadi sebelum saya masuk ke dalam ini bercerita yang mungkin sebetulnya mereka sudah tahu, tapi saya akan coba pakai pola KPK yang suka sekali mengulang-ulang yang namanya sosialisasi yang nggak ada gunanya. Yang harusnya kerjanya penangkapan. Jadi pertanyaan saya di sini, uang negara itu ada gambar tikus. Ya. Tikus ini awalnya mengambil sedikit. Tapi lama-lama ada bahasa orang tua mengatakan jadi bukit. Nah, biasanya celah-celah tikus koruptor ini di mana saja. Dan berdasarkan data, silakan dicek. Karena kalian yang digaji. Di pendidikan, di kesehatan, di proyek-proyek. Terutama yang membutuhkan tanda tangan bupati, gubernur, dan setingkat kepala dinas. Ini adalah persoalan yang sudah bertahun-tahun, yang alhamdulillah sudah datang satu pemimpin yang memang diharapkan dan bisa menjadi duplikat banyak kepada setiap daerah melakukan hal yang sama, yaitu KDN. Duplikasi. Karena rakyat juga sudah tahu tentang masalah intrik-trik politik atau apa, udah nggak ada artinya kalau memang negara ini mau maju. Itu yang perlu dipahami. Dan juga apa maksud saya, dengan uang negara ini sudah berulang-ulang sebetulnya dibahasakan di video saya, dan mungkin di setiap pertemuan Komal dulu. Cuma mohon maaf, saat ini sekarang saya jarang mengikuti Komal, paling singgah sebentar, tapi saya tidak bisa ikuti masuk lagi karena kesibukan saya pun sudah mulai padat. Kayak tadi saya perkirakan saya tidak bisa live, tapi alhamdulillah. Dan saya perkirakan besok saya betul-betul tidak bisa live karena padat. Nah, ini saya minta maaf kepada teman-teman yang biasanya mengundang saya, dan biasa dulu saya muncul, tapi sekarang saya jarang muncul, hanya singgah sebentar.
lihat sebentar sudah. Yang penting sudah mengerti pembahasannya. Intinya adalah yang diharapkan bukan cuma kita punya cerita, tapi kemampuan dari orang yang bercerita itu sudah sampaikah, bisakah sampai untuk menjadi satu laporan ke atasnya. Jadi kalau cuma cerita tanpa ada juga solusi, percuma. Solusinya apa? Pejabatnya dengar nggak, tahu nggak yang dimaksud, yang dituju. Contoh kayak saya punya. Beberapa kali alhamdulillah daripada cerita-cerita saya nyampe. Ada perubahan. Apalagi kalau semakin banyak, semakin berkembang. Dan semakin dikembangkan. Artinya masyarakat memahami. Bukan hanya mau dengar cerita-cerita, mau bahasa-bahasa telinga halus. Karena negara ini sedang kronis. Kronis dengan yang namanya korupsi. Lalu bercerita-cerita yang tidak ada guna. Karena saya dulu pernah mengatakan dalam setiap kasus harus ada orang yang bisa menentukan siapa yang berdinasnya. Siapa yang berdinasnya kita perlu pahami. Satu, mana bagian tipikor? KPK, kejaksaan, aparat hukumnya, kan istilahnya seperti itu. Nah, ketika kita bercerita tentang Komal, nyampe nggak itu? Walaupun mereka tidak nonton di Komal ini, bisakah kita nge-share ke mereka? Itu yang perlu dipahami. Apalagi kalau ini jangan dipandang kalau untuk yang namanya ini adalah Komal besar banyak, yang belum tentu. Ketika kecil saja sudah mampu, bagaimana ketika sudah besar? Apalagi kita harus pahami juga tentang informasi-informasi yang benar-benar informasi kalau orang Sunda bilang teh acak kadut atau informasi sebenarnya, kan gitu. Nah, kita kembali kepada keadaan negara yang saya tidak melebar, tapi hanya cukup kepada tentang tindak pidana tipikor atau korupsi Jabar dan nasional. Contoh yang saya buka lagi adalah tentang proyek-proyek. Saya tidak perlu lagi saya bercerita tentang yang ada di Indonesia Timur atau di mana, karena saya sudah cukup kenyang dari ujung ke ujung. Indonesia Barat ini pun, Jabar ini pun tempat saya sekolah, saya cukup kenyang. Walaupun saya sudah tinggalkan bertahun-tahun, hanya melihat sebentar sedikit, ternyata polanya sama. Artinya, dan sangat disesalkan, ketika, dan itu sudah diakui loh, sudah ditemui, yang pernah saya katakan di video saya dulu, bahwa masih ada jembatan gantung di dekat ibu kota negara, yang hanya berjarak bisa dilakukan dengan ditempuh mobil atau motor. Memalukan sekali. Umur negara ini sudah 78 tahun. Seperti itu yang perlu dipahami. Lalu ketika sudah diketahui, sudah dicek kebenarannya, apa yang harus dilakukan? Ada tahap-tahap. Nah, untuk bisa membuat orang-orang yang menjadi pelaku daripada tindak pidana koruptor ini agar tidak mengulang kembali, karena kebiasaan manusia secara psikologi itu namanya ada yang dablek. Jadi harus diberikan ketegasan, hukuman yang tegas, hukuman yang berat. Yaitu apa? Kemarin saya sudah katakan, kalau yang biasa ikuti saya, terutama di TikTok dan di YouTube, 7 Mei lalu adalah bagaimana menggebrak kepada DPR RI meminta agar pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Dan saya dengar mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, nggak tahu akan diulang lagi. Itulah kuncinya, agar para koruptor itu habis dari negara ini, dan negara ini bisa besar. Lalu apa lagi korupsi yang perlu ditindak oleh para aparat hukumnya? Kalau perlu bersatu nih, kan begitu. Yaitu BPJS. Itu sering, dari dulu sering, tapi akhirnya itu kita tidak pernah tahu bagaimana itu BPJS. Alhamdulillah kalau memang betul Jabar menjadi proyek percontohan gratis kesehatannya, gratis sekolahnya, sehingga malulah para pejabat daerah lain. Kok Jabar bisa menggratiskan kesehatan dan pendidikan, daerahku tidak bisa? Kan seperti itu harus dilakukan. Dan satu, saya bicara Jabar dan nasional,
Tapi intinya pahami saja. Ternyata untuk yang namanya kesehatan, puskesmas di wilayah Jabar, apakah sudah cukup? Karena masih ada yang perlu jarak sejam, 2 jam sudah harus mencapai daripada puskesmas terdekat. Lalu, sekolah sudah cukupkah bangunan sekolah? Dan ini harus digerakkan juga dari daerah ketika Menteri Pendidikan dulu sudah mulai diperiksa. Artinya benar sudah ada kecolongan di program-program pendidikan dan dana-dana pendidikan. Tinggal didalami lagi. Tinggal pusat dan daerah berpadu mencari semua itu. Yang selama ini tidak pernah dikerjakan oleh tingkat menteri. Kan seperti itu. Dan lanjut saja. Karena memang kenapa? Karena negara ini bukan cuma hanya sekarang sekedar dibayangi oleh bayangan hitam korupsi, tapi memang sudah pekat awan hitam korupsi ini. Jadi caranya membersihkan gimana ya? Kita sedot, kita sapu semua bersih. Itulah hukum yang harus tegakkan. Dan untuk menunjang itu adalah undang-undang memiskinkan koruptor. Nah, ketika masih ada yang tidak mau, dan terutama pembuat daripada undang-undang tersebut, ya mungkin di tahap kemarin masih santai-santai saja. Tahap kedua, ketiga, jangan dipancing lagi untuk kembali ke 98. Percaya saja. Daripada 98 terulang, lebih bagus kalian yang duluan ditembakin. Itu saja yang bahasakan. Dan harapan seorang RI1 memahami ketika harus people power kembali dilakukan untuk bagaimana negara ini menjadi sejahtera. Karena kenapa orang-orang 98 dulu saja sudah terindikasi kuat menjadi bagian daripada koruptornya. Dan bagaimana caranya agar pengusaha-pengusaha yang dibilang pengusaha hitam itu tidak terlalu berkuasa, yang dengan gambaran saya di bawah itu adalah uang negara dengan tikus-tikusnya, artinya juga termasuk pengusaha-pengusaha hitam. Dulu kita buka lagi program-program presiden dulu, terdahulu. Kita bedah program Presiden Soekarno dulu, Pak Soeharto, Pak B.J. Habibie, Pak Gus Dur almarhum, sampai seterusnya. Ambil yang terbaiknya, buang yang jeleknya. Jadi ketika itu harus lakukan. Ketika agar kronis ini tidak menjadi kronis. Ini saran dari lapor. Dan saya mungkin akan membuat satu tulisan, mungkin mudah-mudahan bisa saya jadikan buku tentang sejarah koruptor ataupun keadaan korupsor di suatu negara. Karena saya di Indonesia, saya akan bercerita tentang Indonesia agar apa yang terjadi di Indonesia ini bisa jadi pelajaran juga bagi negara luar. Karena selama ini Indonesia belajar dari negara luar. Harusnya terbalik. Kita yang jadi tempat belajarnya mereka. Seperti itu yang perlu dipahami. Jadi pemahaman untuk uang negara ini, itu uang siapa? Harus kita satu kata dulu. Uang untuk rakyat negara sendiri atau uang untuk rakyat negara lain? Uang untuk pengusaha sendiri, negara sendiri, atau uang pengusaha orang lain atau negara lain? Satu kata dulu yang dicari. Sepakati dulu itu. Kalau memang untuk rakyat sendiri, untuk pengusaha negara sendiri, rebut, ambil, dan kasih ke mereka. Simple kalau ilmu itu mau dijalankan. Ilmu itu simple sebetulnya. Makanya saya pernah katakan dulu di video-video saya TikTok, YouTube, dan beberapa sosmed, orang pinter itu nggak omon-omon tanpa ada solusi. Itu bedanya orang pinter bener dengan pinter keblinger. Seperti itu aja, mau dia gelarnya profesor, dokter, kayak apa kek, selama dia tidak mampu memberikan solusi, itu tong kosong nyaring bunyinya.
Karena kita pahami yang bisa mengangkat derajat seseorang menjadi tokoh itu adalah pers. Tapi selama ini pers sendiri apakah sudah benar memilihkan seorang tokoh bagi rakyat di Indonesia? Sehingga akhirnya bisa mempengaruhi pendengarnya, pembacanya. Itu yang perlu dipahami sekarang. Ayo kita maju menjadi negara besar. Negara berteknologi. Dan juga jangan orang-orang pintarnya Indonesia dibuang, tidak diterima. Diambil oleh negara lain. Contoh di Jabar sendiri ada. Cari itu. Seorang pembuat mobil sama kayak mobilnya Tesla. Ada di Indonesia. Kabarnya katanya lisensinya udah diambil oleh Malaysia. Mudah-mudahan belum. Pergunakan orang-orang pintar di Indonesia. Jangan yang bodoh gobloknya aja yang dipakai. Cuma bisa duduk diam dengar, ngabisin uang negara. Ini yang perlu dipahami. Nah, untuk bisa mencapai bagaimana rakyat pintar, pejabatnya pintar, bukan pintar keblinger, banyak sentuh-sentuhan pendidikan dan kesehatan fisik dan jiwa. Dokter itu kesehatan fisik, olahraga kesehatan fisik. Kesehatan jiwa bagaimana? Itulah yang dilakukan oleh KDM di barak militer. Dan itulah yang dilakukan oleh pendidikan pesantren. Masa gitu aja nggak tahu? Kamu itu sekolahnya apa? Jangan-jangan ijazahmu palsu. Kan begitu. Mau buka lagi, oh dana ini cuma satu yang diterima gini. Nggak, kamu aja ngomong udah nggak dipercaya. Kan begitu. Sadar diri lah, punya rasa malu. Itu aja. Karena rakyat Indonesia yang asli, sebenarnya asli sayang Indonesia itu nggak bisa dibodohi. Kalau memang rakyat asli Indonesia. Karena peradaban Indonesia itu tinggi dari dulu, dari nenek moyang. Jadi kalau yang tidak tinggi dan tidak pintar itu bukan dari Indonesia. Bukan aslinya Indonesia itu. Gampang dibodohi, gampang dibohongi. Dengan trik-trik politik, trik-trik bahasa enak didengar di telinga. Termasuk pejabat yang suka mendengar bahasa-bahasa baik. Yes man, yes boss. Simpel itu. Nah, ketika tipikor atau tindak pidana korupsi ini dibiarkan tanpa ada ketegasan, bahkan kalau perlu yang namanya HAM itu tidak ada khusus untuk hukum koruptor atau koruptor. Karena kenapa? Efeknya sangat berbahaya. Sama bahkan lebih daripada pemakai narkoba. Dan sama dengan narkoba. Narkoba aja ada yang dihukum mati. Kenapa koruptor tidak bisa dihukum mati? Itu pertanyaannya. Efeknya sampai anak cucu. Keuangan negara amburadul. Kan begitu. Jangan sok pada pinter lah dalam bicara hukum, apalagi cuma untuk kepentingan politik. Itu aja yang perlu diharapkan kalau negara ini mau maju. Artinya yang tidak mau menginginkan negara maju, kalau banyak alasan, dan itu sudah orang-orang tua dulu udah mengatakan seperti itu. Dan kenapa koruptor perlu juga dihukum mati, bahkan dirampas aset-asetnya? Karena bisa memunculkan koruptor-koruptor baru. Loh, dia aja nggak ditangkap, dia bebas. Muncul lagi yang baru. Makanya hentikan dan kasih hukuman yang setegas-tegasnya. Oke, saya minum dulu ya pada pemirsa. Dan ini mungkin bahasa-bahasa yang saya tidak mau terlalu panjang, makanya saya singkat-singkat aja. Ya, memang terbatas waktu. Intinya adalah untuk Jabar dan nasional sama programnya BPJS. Mudah-mudahan bisa betul-betul jadi gratis. Satu. Lalu kedua, pendidikan. Fisik gedung sekolah. Dan sarana untuk anak-anak atau orang yang
mau pergi sekolah tidak berbahaya ketika berjalan mengunjungi sekolahnya. Cek apakah betul masih banyak jembatan-jembatan rusak yang harus melintasi sungai. Kemarin alhamdulillah sudah dapat dan kebenarannya. Karena ini semua persoalan lama yang pura-pura mau dilupakan, terutama oleh pejabat baru. Padahal sebelum jadi pejabat juga tahu, sering baca buku, sering baca berita, sering dengar nonton TV. Tapi jadi pejabat lupa. Kan seperti itu. Dan satu lagi saran saya, terkhusus kepada Pak Presiden RI, beberapa lembaga yang tidak ada guna hapus saja. Contoh saya sebut KPAI yang sudah mengatakan hanya bisa memberikan saran. Nggak perlu digaji pemberi saran seperti itu. Bubarin saja itu, Pak Presiden. Karena rakyat juga bisa mengkoreksi. Lebih hebat rakyat yang tidak digaji dibandingkan KPAI. Lalu, yang selama ini berdasarkan tujuan berdirinya satu lembaga pemerintahan untuk bisa membantu membesarkan negara ini, mensejahterakan rakyat. Kalau tidak mampu, bubarkan juga. Seperti apa? KPK. Kan memang di awal juga tidak ada KPK. KPK itu ditimbulkan untuk bagaimana kinerja 3 lembaga hukum itu bisa diperbaiki. Bukan kelasnya jadi sama, bahkan kalah dengan 3 lembaga hukum lainnya. Terutama di bidang korupsi. Simple ilmu itu. Dan ilmu itu, hukum itu tegas, nyata, tidak neko-neko, dan harus dijalankan di atas relnya. Dan apa tujuan dari lembaga itu awalnya didirikan? Tidak mampu, out, bubarkan. Tadi BPJS, pendidikan, gedung sekolah, dan sangat disayangkan banyak bandelnya kepala sekolah, ya karena hukumannya tadi. Kasih tunjuk untuk koruptor-koruptor besar itu tidak bisa ketawa lagi ketika ditangkap. Jangan cengar-cengir. 1.000 triliun cengar-cengir ditangkap. Karena dia berpikir, wah selama ini banyak koruptor yang ditangkap ketawa-ketawa, bisa ngatur semua di dalam penjara. Sama kayak narkoba, masih ada jual beli narkoba. Sama kayak mereka perusahaannya, mereka masih bisa atur di dalam penjara. Makanya tidak ada lagi lah perlu bangun-bangun apa nama pulau. Langsung saja hukum mati, khusus untuk tipikor. Karena kenapa? Bibit itu tidak perlu lagi dibiarkan begini begitu. Bibit itu harus langsung disapu bersih. Karena mereka jauh lebih rendah daripada binatang sekalipun. Itu saja, simple. Harus sepakat dulu itu. Karena mereka merusak kegiatannya hingga ke tanah cucu. Contoh, ketika ada longsor, yang jadi korban siapa? Yang bertanggung jawabnya siapa? Simple. Saya sebut, siapa yang selalu melegalkan yang namanya pertambangan, yang seharusnya tidak legal menjadi legal? Cari itu, terutama sampai mulai dari tingkat daerah dan terutama di pusatnya. Siapapun dia, singkirkan keluar dari negara. Seharusnya seperti itu hukum. Jangan sok bijak di dalam hukum. Hukum itu tidak mengenal kata kemanusiaan. Karena hukum itu dilakukan untuk bagaimana membuat manusia jadi manusia. Yaitu apa? Musnahkan yang tidak jadi manusia. Simpel itu hukum. Belajar lagi, buka sekali kalian itu hukum-hukum yang ada, yang kalian anggap anut di Amerika kah, di Prancis kah, di Yunani kah. Benarkah hukum itu tegas, nyata, dan tidak neko-neko? Ilmu tata negara ini begitu itu, terutama yang hukumnya itu sosok jadi orang-orang hukum pintar semua. Hukum itu tidak lembek. Hukum itu tegas, nyata. Dan hukum itu tahu di mana dia harus berkasar, di mana dia harus, bagaimana dia baik lembut. Dia lembut kepada rakyat sendiri.
Dia lembut kepada orang-orang baik, tapi tidak kepada orang-orang yang sudah melakukan kesalahan, terutama yang sudah fatal-fatal. Ini saya cuci otak kamu semua, termasuk yang bergelar-gelar profesor doktor. Jangan terlalu banyak teori, praktek. Karena kenapa? Karena akibatnya anak cucu sama punya pola pikir, tidak mampu berkembang untuk menyelamatkan negara ini. Jadi harus dari kita yang tua-tua ini melakukan ketegasan. Buat undang-undang yang benar. Jangan asal buat undang-undang terus. Gampang kalau buat undang-undang kalau asal-asalan. Apa susahnya? Yang penting dapat duit, begitu. Jadi isi daripada siaran saya sekarang, pertanyaan pertama, uang negara. Sepakat tidak? Kasih sepakat dulu. Dan yang tidak sepakat artinya mereka pengkhianat negara. Karena uang negara itu adalah untuk bagaimana negara ini berkembang maju dan rakyatnya menjadi kaya. Apalagi SDM negara ini SDM yang boleh dikatakan kaya. Simple cara berpikir. Jangan yang jelimet-jelimet. 2. Gedung rakyat. Gedung rakyat ya gedungnya rakyat. Bukan cuma segelintir orang aja yang bisa masuk. Kan seperti itu. Jadi saya akan menceritakan lagi tentang yang saya tahu, saya baca tentang zaman Belanda dulu. Dan saya sempat lihat fotonya sambil saya ketawa-ketawa. Orang Belandanya satu. Tapi tentara di sekeliling Belandanya itu irang, rondo irang kalau orang Jawa bilang. Dan itu masih ada di zaman sekarang. Katanya modern. Kan seperti itu. Dan kisah koruptor mudah-mudahan menjadi kisah yang tamat, tapi menjadi cerita kelam yang harus dikenang, diketahui oleh anak cucu kita ke depan supaya tidak jadi koruptor lagi. Artinya bumi hanguskan mereka, usir dari Indonesia. Tidak ada hak manusianya, karena mereka itu sendiri pun, saya ulangi, lebih rendah dari binatang terendah sekalipun. Sepakati dulu itu. Simple. Ilmu apa dipakai? Buka lagi ilmu-ilmu sejarah, terutama ilmu nenek moyang. Jangan orang luar terus saja ilmunya dipakai. Buktikan benar nggak bahasa saya. Indonesia itu dulu sudah jadi negara superpower maju dibandingkan negara-negara lain yang katanya superpower sekarang. Bahkan sekarang ilmuwan lagi membanding-bandingkan. Benar nggak ini katanya? Ini kebetulan nih saya mau cerita. Kebetulan lagi katanya Raja Sunda yang ada di Swiss. Nah, sebetulnya itu kan sudah dibahaskan oleh almarhum Rangga, Lord Rangga. Tapi waktu itu orang ketawa-ketawa. Ya karena belum sampai, makanya ketawa-tawa. Makanya saya bilang, jangan pandang enteng siapapun juga yang berbicara. Jangan sok pintar, sok tahu. Tapi dalami dulu. Itulah prinsip orang pintar. Mendalami dulu. Benar nggak bahasanya? Walaupun keluar dari mulut orang gila sekalipun, pelajari. Seperti itu. Yang penting kita merasa ada terkandung kebaikan. Benar nggak tuh? Raja Sunda yang mendirikan negara Swiss dulu. Lagi pusing tuh ilmuwan dunia. Benar nggak nih kan? Dan artinya setiap bahasa saya terulang lagi. Masa berarti yang bodoh-bodoh itu bukan turunan dari Indonesia. Turunan luar yang masuk mengaku orang Indonesia. Yang gampang dibohongi. Simpel kan? Karena orang asli Indonesia itu sejarah nenek moyangnya sudah pinter-pinter, super power dari dulu.
Orang dari negara lain belum mampu pergi tinggalkan pulaunya, orang Indonesia udah bisa tinggalkan pulau sampai ke Alpen, Swiss, kan begitu. Simpel. Jadi kita kembali, korupsi jangan dipandang enteng. Dan untuk Jabar, agar bisa menjadi Jabar istimewa, lakukan ketegasan. Dan alhamdulillah kemarin saya mengamati, saya tambahkan, di bidang kesehatan BPJS-nya diamati, jumlah dokternya diamati. Lalu untuk proyek, pajaknya diamati. Kenapa saya bicara pajak? Karena saya barusan tentang pajak, besok pajak lagi. Masa kalah sih sama saya yang pinter-pinter katanya gelar sarjana S teler apa S2 S3 S7. Saya tidak tamat sekolah lu. Saya mau ketawa terus jadinya. Malu dong kalau sudah bergelar tapi bodoh. Jangan-jangan ijazah palsu ya. Perlu dilacak tuh sekolah-sekolah ijazah palsu itu. Aduh ya Allah. Oke, mungkin sudah dipahami. Saya tidak terlalu lama ya. BPJS, proyek-proyek sekolah, jalan, jembatan, terutama di desa terpencil. Pendidikannya, bukunya, seragamnya, sekolahnya. Kalau bisa menjadi gratis pertama di Indonesia, Jabar itu baru benar-benar Jabar istimewa. Dan ditiru oleh daerah-daerah se-Indonesia lain. Begitu dong. Jadi untuk Pak KDM terus maju pada Pak KDM. Bagi orang-orang tolol yang selalu banyak bicara, tong kosong nyaring bunyinya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, buktikan mereka salah total. Itu aja caranya. Punten maaf kalau saya katakan tolol. Iya, karena mereka berilmu tapi tolol. Harusnya orang berilmu itu pinter. Masa mah nggak malu sama saya yang tidak tamat sekolah dasar. Ngomong juga acak kadut begini. Sama dia ikuti kayak saya, kayak ngomongnya kacak kadut juga. Aduh. Punya rasa malulah kalian jadi pejabat. Jadi bahaya korupsi itu bisa hingga ke beberapa generasi. Bahkan negara ini menjadi negara termiskin. Mau sama seperti Somalia? Pasti tidak mau jawabannya. Tapi amat cuma bisa ngomong tidak mau, tidak ada tindakan. Sama aja tong kosong nyaring bunyinya. Itulah yang saya bilang teori. Kalau cuma bisa bicara saja. Praktek dong sekalian. Wajar kalau saya cuma bicara. Nah, tidak tamat sekolah dasar. Nah, yang SS1, 2, 3, ada S4 enggak ya? S5, S7. Aduh. Oke. Mungkin sudah dipahami maksud saya. Mana yang dilihat lagi tipikor? Pajak. Bukan pajak kendaraan, tapi pajak orang-orang kaya selama ini. Pengusaha-pengusaha besar yang ada di Jabar. Itu ada aturannya loh. Pajak itu bisa dikenakan orang yang pengusaha berpenghasilan berapa, itu ada, laksanakan kembali itu. Jangan yang kaya lebih enak. Punten, cumanya dikasih, minta maaf nih ibaratnya, mentang-mentang kaya nggak dikenain pajak, pajaknya adalah untuk membayar pejabat yang datang, terutama pejabat keamanan. Satu contoh nih, clue bagi kalian, buang itu dari Jabar. Kalau memang Jabar mau jadi Jabar istimewa, harus lebih terbaik daripada yang lain. Jadi contoh negara lain. Artinya aparat hukumnya buang yang tidak bisa melaksanakan hukum,
dan melanggar, memberikan contoh tidak baik tentang hukum kepada rakyat. Simpel kan? Kita tidak mau lagi diwarisi kebodohan, diwarisi kemiskinan bertahun-tahun. Negara yang 78 tahun sudah merdeka, kita diwarisi terus. Yang dipertontonkan pertengkaran-pertengkaran. Ditunjuk jadi wakil rakyat, tapi seolah-olah jadi bos besar. Aneh. Jadi kalau memang sepakat uang negara itu untuk siapa, serempak kalian berjuang. Usir mereka para koruptor tersebut dan antek-anteknya. Masukkan mereka di dalam satu hukuman berat. Tugas pertama adalah perampasan aset koruptor atau miskinkan koruptor. Terus sambil menunggu itu tersahkan, cari semua. Mulai dari desa, mana ada jembatan rusak, perbaiki, jalanan rusak, perbaiki, BUMDes yang tidak berfungsi, hilangkan, kalau perlu sekalian saja ditiadakan. Karena sistem tata negara, bagaimana tingkat pemerintahan desa membantu tingkat pemerintahan yang ada di atas. Kalau dari paling bawahnya rusak, hapuskan saja. Simple. RT, RW, desa, camat, lihat mana yang tidak berfungsi. Ketika dikasih uang malah tidak pernah terbangun-bangun. Data apakah perlu dihapus? Se-Indonesia itu data. Kalau persentasenya terlalu tinggi, hapuskan saja. Seperti itu. Karena percuma juga kalau ada seperti itu. Termasuk juga Tipikor, terutama KPK yang selalu diharapkan. Tapi bisanya untuk hal lain. Katanya berkunjung bus KPK keliling. Apa yang didapat? Udah tahu seragam. Nah, di dalam pemerintahan ketika ada pemilihan ketika naik pimpinan baru. Nah, itu satu lagi, seragamnya bagaimana? Banyak kebijakan KDM yang benar, yang bagus, yang membuat para koruptor dan antek-anteknya pusing. Nah, kalian aparat hukum yang benar-benar sepakat untuk bagaimana hukum ini tegas, nyata, tidak neko-neko, bantu itu KDM. Bongkar semua permasalahannya. Karena orang-orang seperti tidak perlu ada di Indonesia. Indonesia harus sejahtera rakyatnya. Karena sebagai sumber daya yang paling luar biasa saat ini. Contoh, Papua itu berapa meter ke bawah itu nggak bisa dihitung. Semuanya emas. Mungkin saya cerita Papua karena terkenal. Belum lagi saya cerita Jabar sendiri. Saya cerita tentang Indonesia Timurnya. Saya cerita Indonesia Baratnya, Sumatera. Terutama pohon-pohon sawit. Jangan mau jadi babu bagi pengusaha-pengusaha. Padahal uang kalian sendiri. Terutama nih untuk aparat. Kalian dibayar dari uang yang dirampok. Uang rampok itu bayar kamu juga. Uang negara itu uangmu juga. Berulang saya katakan. Masa nggak nyampe cara berpikirnya. Harusnya direbut, diambil. Bukan mau jadi babu orang-orang jahat. Seperti itu. Koruptor. Oke, nanti kita sambung lagi. Karena sudah ada kode lagi nih. Saya pamit dulu. Intinya, ini memang ruang forum kritikan. Tapi bukan kritik untuk dengan kebencian. Tapi tinggal kalian cari benar nggak? Karena saya punya datanya. Kalau mau dapat datanya, bayar saya dulu, kata kalian digaji. Gitu loh. Nanti kalau saya dibayar mahal kan nanti saya kasih lagi ke rakyat. Saya buat lagi kegiatan kayak dulu, bagi-bagi duit.
Dan jujur aja saya katakan, saya ini iri dengan KDM. Iri dengan kebaikannya. Dan itu yang harus dilakukan, iri untuk hal yang benar, bukan hal yang salah. Kalau saja saya punya uang seperti KDM, saya lakukan juga. Saya pernah lakukan itu. Ketika awal saya pulang dari rantau, saya tiba di Bandung. Saya pernah lakukan bagi-bagi uang. Ya semampu saya waktu itu. Habis 300 GT-an lah. Saya papai itu dari sini, saya papai terus di Gedung Sate ke sana tuh apa namanya itu, Asia Afrika. Malam ada videonya, cek aja di video saya itu, solusi Abarapi pengamat. Ini saya nggak bicara omon-omon, nggak kayak orang-orang yang sudah jadi tokoh beneran atau tokoh-tokohan. Bisa omon-omon, gede bohong doang kan gitu. Oke, saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih yang sudah bantu share. Kalau merasa ini channel yang mewakili kalian, bantu untuk bisa lebih besar agar lebih cepat didengar. Karena walaupun tanpa besar pun selalu didengar, tapi lambat waktunya. Tapi kalau besar, langsung hari ini selesai ngomong, hari ini juga kan gitu didengar. Karena saya biasanya harus share-share lagi, capek kan gitu. Jadi memperpendek waktu. Oke, terima kasih yang bersedia share, bersedia tap agar kuat channel ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live lapor berikutnya. Bye-bye semuanya. Lama lagi mati nah. Terima kasih sudah menonton.